Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM 196.520, jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Manik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari codingan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data, praktikum struktur data. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Quick Advanced Sorts yang meliputi Merge Sort, Quick Sort, dan juga Cell Sort. Oke, baiklah, langsung saja. Di sini saya membuat 3 kelas, yaitu yang pertama kelas mahasiswa, kelas sorting, dan juga kelas sorting app. Kelas mahasiswa di sini untuk inisialisasi yang nantinya akan dipanggil pada kelas sorting. Nah, lalu kelas sorting ini adalah tempat untuk codingan beberapa sort yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu quick sort, merge sort, dan juga cell sort. Lalu kelas sorting app ini untuk memunculkan data-data yang akan disorting nantinya. Baiklah, untuk penjelasan kelas yang pertama, di sini kita mendeklarasikan 3 variabel. Yang pertama NIM dengan long, dan nama string, dan juga asal string. Kita buat metode mahasiswa dengan variabel long NIM, string nama, dan string asal. Setelah itu dideklarasikan. Lalu kita membuat metode dengan display mahasiswa yang nantinya akan di outputkan di kelas sorting app. Ini untuk memunculkan hasil yang kita inputkan. Ini metode getNIM untuk menginputkan NIM, dan ini getNama untuk menginputkan nama. Nah, untuk kelas yang kedua, kita buat kelas sorting. Di sini kita deklarasikan mahasiswa data dengan akses publik dan n elemen dengan variabel integer dan akses publik. Nah, setelah itu kita buat metode sorting, dan di dalamnya ada deklarasi integer max. Data di sini sama dengan mahasiswa max, dan n elemen sama dengan 0, yang artinya n elemen jumlahnya 0. Di sini ada metode insert yang berisi long name, string nama, dan string asal. Insert ini nantinya akan digunakan untuk menginputkan data-data dari data-data dengan rincian NIM, nama, dan juga asal. Seperti yang ada di sini, data yaitu mahasiswa max tadi, n elemen sama dengan new mahasiswa yang nanti inputnya ada NIM, nama, dan juga asal. Ini hasilnya increment. Sini kita masuk pada metode quick sort, yaitu source code untuk sorting, yaitu jenis sorting quick sort. Di sini kita untuk output namanya, nama quick sort. Nah, quick 0 dan elemen min 1. Quick ini nanti akan dimunculkan pada metode selanjutnya.
Sekilas penjelasan tentang quicksort. Quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang paling cepat, yaitu dengan membagi list menggunakan sebuah pivot. Quicksort ini juga menggunakan rekursif dalam algoritmanya. Data yang kurang dari pivot sudah ditentukan ditaruh di sebelah kirinya pivot. Sedangkan data yang paling besar atau yang lebih besar daripada pivot akan ditaruh di sebelah kanan pivot. Seperti di sini requick yang nanti dipanggil di quicksort. Di sini metode requick ada empty batas kiri dan juga deklarasi integer batas kiri dan juga integer batas kanan. Di sini ada kondisi if jika batas kanan dikurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0, maka dia dikembalikan. Dan jika pivot di sini sama dengan data batas kanan, jika pivot adalah batas kanan dari data tersebut, maka ada deklarasi integer partisi, yaitu partition it yang nantinya akan dipanggil dari metode setelah ini, yaitu batas kiri, batas kanan, dan juga isinya batas kiri, batas kanan, dan juga pivot. Requick batas kiri, partisi min 1. Lalu ada requick partisi plus kanan dan juga batas kanan. Ini artinya pivot itu jika data lebih kecil daripada pivot, maka akan ditaruh di sebelah kiri. Sedangkan jika data lebih besar daripada pivot, maka akan ditaruh di sebelah kanan pivot. Nah, ini metode untuk partition it yang ini, yaitu untuk metodenya partisi. Di dalamnya ada deklarasi integer batas kiri, integer batas kanan, dan juga string untuk pivotnya. Di sini ada deklarasi integer batas indeks kiri, itu sama dengan batas kiri dikurangi 1 atau min 1. Dan juga ada deklarasi indeks kanan, yaitu sama dengan batas kanan. Di sini ada perulangan, jika benar, maka jika indeks kiri lebih kecil dari batas kanan, dan data increment indeks kiri diambil dari nama, data yang mengacu pada nama, lalu dibandingkan dengan pivot. Jika dia lebih kecil daripada pivot, nantinya akan ditaruh di sebelah kiri. Lalu ada perulangan lagi, indeks batas kanan lebih besar daripada batas kiri. Data decrement indeks kanan mengambil dari data nama, lalu dibandingkan dengan pivot. Jika dia lebih besar, maka akan ditaruh di indeks paling kanan. Di sini ada pengkondisian indeks kiri lebih besar sama dengan indeks kanan. Jika hasilnya benar, indeks kiri lebih besar sama dengan kanan, maka dia berhenti. Jika belum, dia ada swap, ada pengkondisian swap, dipindah. Jika dia false atau salah, maka indeks kiri dan indeks kanan dipindah, di swap. Jika swap dilakukan, itu dikembalikan lagi ke indeks kiri. Di sini ada metode swap, yaitu untuk memindah data yang jika dalam pengkondisian ini, jika indeks kiri lebih besar sama dengan indeks kanan itu salah, maka akan dipindah. Nah, di sini
metode untuk memindah tersebut. Dalam metode ini ada int1 dan int2. Penjelasannya, mahasiswa temp atau temporary sama dengan data 1. Data pertama bisa diinisialisasikan indeks kiri. Data 1 sama dengan data 2. Data 2 bisa diinisialisasikan indeks kanan. Nah, indeks kanan atau data 2 ini sama dengan temp. Temp kembali ke mahasiswa tersebut. Itu adalah penjelasan tentang source code bagi quicksort. Jadi penjelasan algoritma dari quicksort tadi adalah data tersebut dicari pivot dan ditaruh pivotnya sebelah kanan. Dan data tersebut dibandingkan data mana yang lebih kecil dan lebih besar. Jika nanti data tersebut lebih kecil daripada pivot, maka data tersebut tetap di sebelah kiri jika pivotnya nanti ada di sebelah kanan sendiri. Jika nantinya data tersebut lebih besar daripada pivot, maka pivot pindah ke data tersebut, data yang lebih besar tersebut, dan data yang lebih besar tersebut dipindahkan ke sebelah kanan dari pivot. Begitu seterusnya hingga selesai hingga selesai pengurutan data dari quicksort. Jadi untuk penjelasannya, pertama-tama pada algoritma cell sort, pertama-tama adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan, yaitu bisa jadi n dibagi menjadi 2. Banyaknya data tersebut dibagi menjadi 2. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak n dibagi 2. Jadi setelah banyaknya data tadi dibagi menjadi 2, hasil dari pembagian tersebut ada data pertama dan data kedua. Masing-masing data tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu n per 2. N dibagi menjadi 2 lagi. Apabila data pertama lebih besar dari data ke n per 2 atau jumlah data per 2 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu n dibagi 2. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke H selalu lebih kecil daripada data ke H plus N dibagi 2. Nah, pada proses berikutnya digunakan jarak N per 2, jarak dari jumlah data dibagi menjadi 2. Lalu dibagi menjadi 2, yaitu N dibagi 4. Jadi setelah data tersebut dibagi menjadi 2, lanjut ke proses data yang dibagi menjadi 4. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak jumlah data dibagi menjadi 4. Apabila data pertama lebih besar daripada data ke N dibagi 4 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Ketika datanya lebih kecil, maka hasilnya tetap. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu N atau jumlah data dibagi 4. Demikian seterusnya hingga seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke H lebih kecil daripada data ke H plus N dibagi menjadi 4. Nah, setelah itu masuk pada proses berikutnya, yaitu jarak jumlah data yang dibagi 4 dibagi menjadi 2, yaitu jumlah data menjadi dibagi 8. Nah, demikian seterusnya sampai akhirnya jarak yang digunakan adalah 1. Nah, setelah itu di sini ada metode display. Display ini nantinya akan menjadi output untuk mengoutputkan data di sorting app nantinya. Di sini ada for perulangan inta sama dengan 0, a lebih kecil daripada n elemen, dan a di sini increment. Data a diambil dari metode display mahasiswa. Nah, display mahasiswa di sini ada pada di sini. Jadi dia mengambil dari display mahasiswa. Lalu kita masuk pada
kelas ketiga untuk sebagai tempat output dari sorting di kelas kedua. Di sini kita memasukkan data-data yang akan kita masukkan, yang akan kita outputkan di sini. Nah, kita memunculkan metode static dengan akses publik main metodenya. Dengan di sini ada inisialisasi sorting A sampai dengan new sorting jumlahnya 15 panjang indeksnya. No. Ini sortingnya. Nah, kita masukkan A di sini untuk sortingnya A. Titik, kita mengambil metode insert. Kita memasukkan data yaitu name, nama dan juga asal di insertnya. Lalu kita memasukkan ini untuk memunculkan, kita memunculkan data sebelum diurutkan. Nah, tetap untuk pengurutannya akan seperti ini. Lalu kita munculkan data sebelum diurutkan. Lalu kita memunculkan data setelah diberi algoritma merge sort. Jadi sorting lalu dipanggil metode merge sort. Lalu hasilnya akan seperti ini. Ini data sebelum diurutkan. Terlihat masih belum urut. Lalu di sini merge sort karena dia tadi belum urut dan diurutkan melalui nama, maka di sini kita lihat bagian nama terlihat sudah urut dari huruf paling bawah ke atas, yaitu dari A sampai Z. Di sini A, lalu D, H, I, J, R, S. Nah, lalu kita memunculkan juga cell sort. Cell sort di sini kita mengurutkan data sesuai source code tadi, memunculkan data dan diurutkan sesuai dengan NIM. Nah, kita perhatikan NIM di sini. Tampak urut dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, setelah itu dari quicksort kita memunculkan data yang urut berdasarkan dengan nama seperti merge sort tadi. Tampak sudah urut. Nah, begitulah penjelasan dari materi praktikum struktur data, mata kuliah praktikum struktur data dengan materi advanced sort yang meliputi merge sort, cell sort, dan juga quicksort. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan dari saya. Maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Karena di sini saya masih belajar untuk menjadi programmer. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah penjelasan dari quicksort dan cell sort, yaitu sekarang terakhir penjelasan dari merge sort. Merge sort adalah metode penggabungan. Merge sort merupakan algoritma pengurutan data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Algoritma dari pengurutan data merge sort dilakukan dengan menggunakan cara divide dan conquer, yaitu dengan memecah data, kemudian menyelesaikan setiap bagian, kemudian setelah selesai, data tersebut digabungkan kembali. Pertama, data dipecah menjadi dua bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah. Jika data genap atau setengah minus 1,
jika data ganjil dari seluruh data. Kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data setiap blok. Penjelasan dari shortcode di sini, ini adalah nama dari sortingnya, sorting merge sort. Lalu ada mahasiswa workspace. Workspace ini untuk itunya sama dengan new mahasiswa yang arraynya n element. Di sini ada merge sort yang nantinya menjadi metode di bawah yang terdiri dari workspace 0 dan juga n element win 1. Kita buat metode merge sort yang akan dipanggil di sini, yang di dalamnya ada mahasiswa array workspace int inisialisasi integer lower bound, lalu inisialisasi integer dan upper bound. Lower bound ini adalah data yang lebih kecil, sedangkan upper bound adalah yang lebih besar. Di sini ada pengkondisian. Jika lower bound sama dengan upper bound, maka akan dikembalikan kepada data. Jika hasilnya false, maka ada inisialisasi integer mid atau tengah. Tengah ini sama dengan lower bound ditambah upper bound dibagi menjadi 2. Mid ini adalah tengah-tengah dari data yang akan di sorting nantinya. Lalu ada merge sort yang di dalamnya ada workspace, lower bound, dan mid. Jadi tempat posisinya workspace, lower bound, dan juga mid. Lalu di sini yang kedua ada workspace, mid ditambah 1 dan upper bound. Untuk merge-nya workspace, lower bound, mid plus 1 dan upper bound. Ini data yang sudah dideklarasi di atas. Lalu kita buat metode merge yang di dalamnya ada mahasiswa workspace integer inisialisasi integer low index, ini inisialisasi integer high index, dan juga inisialisasi integer upper bound. Di sini ada inisialisasi j sama dengan 0, lalu ada integer lower bound itu sama dengan low index. Jadi yang di sini ada lower bound, lalu masuk ke metode setelahnya yaitu ini merge, ada inisialisasi low index. Nah, lower bound ini sama dengan low index. Lalu ada int mid, integer mid itu sama dengan high index yang dikurangi 1. Nah, lalu ada inisialisasi integer and item, jumlah dari item itu sama dengan upper bound dikurangi lower bound yang ditambah dengan 1. Nah, lalu kita masuk pada perulangan. Low index lebih kecil sama dengan mid. Jadi low index ini hasilnya sama dengan mid. Lalu ada high index, hasilnya lebih kecil sama dengan upper bound. Nah, ini hasilnya true. Perulangan ini hasilnya true. Lalu perulangan tersebut masuk pada pengkondisian data yaitu low index dari get nama. Jadi kondisi ini mengambil data yang dari indeks paling kecil lalu dibandingkan dengan data yang paling besar, indeks yang paling besar yang diambil dari get nama, dari nama. Jika dia hasilnya lebih kecil dari 0, maka akan berlaku workspace j increment yang sama dengan data
Low index ini increment nantinya, yaitu data dari kecil ke besar. Nah, dan ada ini pengkondisian workspace, J-nya increment sama dengan data akan height-nya increment dari kecil ke besar. Lalu masuk pada perulangan. Perulangan while low index ini hasilnya lebih kecil sama dengan mid. Ini hasilnya true harusnya. Jadi low index ini lebih kecil, harus lebih kecil daripada mid. Mid tadi adalah tengah-tengah dari data. Jadi jika hasilnya lebih low index ini hasilnya harus lebih kecil sama dengan mid, yaitu tengah. Lalu berlaku workspace J-nya increment sama dengan data. Nah, workspace J increment ini datanya low index increment. Data dari kecil ke besar sampai dengan mid. Lalu ada perulangan lagi high index lebih kecil sama dengan upper bound. Hasilnya dari high index ini dia hasilnya lebih besar. Jadi berlaku workspace J increment data high index-nya increment. Yang dari mid dari upper bound dia hasilnya dari kecil ke besar. Jadi increment. Lalu berlaku perulangan for yang di dalamnya J sama dengan 0 dan J lebih kecil daripada n item. N item di sini ada upper bound dikurangi lower bound plus 1. Dan J-nya itu increment. Nah, maka berlaku data lower bound ditambah J. J-nya di sini sama dengan workspace J. Nah, selesai di situ untuk penjelasan source code dari merge sort. Nah, setelah itu di sini ada method display. Display ini nantinya akan menjadi output untuk mengoutputkan data di sorting app nantinya. Di sini ada for perulangan INTA sama dengan 0, A lebih kecil daripada n elemen, dan A di sini increment. Data A diambil dari method display mahasiswa. Nah, display mahasiswa di sini ada pada di sini. Jadi dia mengambil dari display mahasiswa. Lalu kita masuk pada kelas ketiga untuk sebagai tempat output dari sorting di kelas kedua. Di sini kita memasukkan data-data yang akan kita masukkan, yang akan kita outputkan di sini. Nah, kita memunculkan metode static dengan akses public main metodenya. Dengan di sini ada inisialisasi sorting A sama dengan new sorting jumlahnya 15 panjang indeksnya. Ini sortingnya. Nah, kita masukkan A di sini untuk sortingnya A. Titik kita mengambil metode insert. Kita memasukkan data yaitu name, nama dan juga asal di insertnya. Lalu kita memasukkan ini untuk memunculkan, kita memunculkan data sebelum diurutkan. Nah, ini tetap untuk pengurutannya akan seperti ini. Lalu kita munculkan data sebelum diurutkan. Lalu kita memunculkan data setelah diberi
algoritma merge sort. Jadi sorting lalu dipanggil method merge sort. Lalu hasilnya akan seperti ini. Ini data sebelum diurutkan. Terlihat masih belum urut. Lalu di sini merge sort karena dia tadi belum urut dan diurutkan melalui nama, maka di sini kita lihat bagian nama terlihat sudah urut dari huruf paling bawah ke atas, yaitu dari A sampai Z. Di sini A, lalu D, H, I, J, R, S. Nah, lalu kita memunculkan juga cell sort. Cell sort di sini kita mengurutkan data sesuai source code tadi, memunculkan data dan diurutkan sesuai dengan NIM. Nah, kita perhatikan NIM di sini. Tampak urut dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, setelah itu dari quicksort kita memunculkan data yang urut berdasarkan dengan nama seperti merge sort tadi. Tampak sudah urut. Nah, begitulah penjelasan dari materi praktikum struktur data, mata kuliah praktikum struktur data dengan materi advanced sort yang meliputi merge sort, cell sort, dan juga quicksort. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan dari saya. Maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Karena di sini saya masih belajar untuk menjadi programmer. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.